Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Sebelum memulai belajar pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kali ini Bu Guru akan melanjutkan pelajaran kedua atau bab 2. Pelajarannya tentang surah Al-Fatihah. Pernahkah kamu membaca Al-Quran? Apa nama surah pertama dalam Al-Quran? Nah, kalian pasti pernah membaca Al-Quran ya. Nama surah pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran banyak terdapat surah. Salah satunya di juz 30 seperti surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan surah Al-Alaq dan lain sebagainya. Yuk kita pelajari bersama. Sebelum kita belajar tentang surah Al-Fatihah, kita akan belajar tentang membaca basmalah. Membaca basmalah harus dibiasakan setiap hari. Basmalah dibaca setiap memulai aktivitas. Siapa yang tahu bunyi lafal basmalah? Ya, betul. Lafal basmalah seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu Guru akan memberikan contoh aktivitas yang kita lakukan seperti mau belajar, jangan lupa diawali dengan membaca basmalah. Mau mengaji juga membaca basmalah. Mau menolong orang lain, pasti kita diawali dengan membaca basmalah. Berikutnya, mau makan, membaca basmalah. Mau tidur, juga membaca basmalah. Mau berangkat ke sekolah, pasti tidak lupa selalu membaca basmalah. Nah, banyak ya aktivitas atau kegiatan yang selalu diawali dengan membaca basmalah. Dengan membaca basmalah, agar Allah melindungi diri kita, agar Allah menyayangi dan mengasihi, agar Allah mengabulkan segala doa-doa yang kita harapkan. Nah, kali ini Bu Guru masuk dalam surah Al-Fatihah. Siapa yang tahu bunyi surah Al-Fatihah? Sebelum kita melafalkan surah Al-Fatihah, mari kita pelajari dulu apa itu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran yang artinya adalah pembukaan. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Surah Al-Fatihah sebagai doa umat Islam agar bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kali ini kita belajar melafalkan surah Al-Fatihah. Sudah pada hafal belum ya bunyi surah Al-Fatihah? Nah, kali ini dengarkan ya bunyi surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wah, kalian hebat, sudah bisa mengikuti lafal surah Al-Fatihah. Nah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang arti surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah yang pertama artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang ketiga, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Keempat, pemilik hari pembalasan. Kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itulah bunyi salah satu arti dari surah Al-Fatihah. Setelah kita mempelajari bunyi dan lafal surah Al-Fatihah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan kandungan dari surah Al-Fatihah. Isi surah Al-Fatihah adalah memuji Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mengasihi dan menyayangi kita semua. Allah memberikan kita kesehatan. Allah memberi rezeki kepada orang tua. Allah menjadikan kita anak yang pintar. Jadilah anak yang pandai bersyukur, mengasihi dan menyayangi teman. Kita saling membantu mereka yang kesusahan dan berteman tanpa membeda-bedakan. Semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semua adalah bersaudara. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah tempat kita menyembah, karena Allah tempat memohon pertolongan, karena Allah tempat petunjuk bagi kita. Jadi, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan saudara ya anak-anakku semua. Nah, kali ini pelajaran pendidikan agama Islam tentang surah Al-Fatihah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari arti kandungan surah Al-Fatihah ya. Setelah kita mempelajari surah Al-Fatihah, kali ini Bu Guru akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kerjakan halaman 33 sampai 34. Bagian A saja ya. Selamat mengerjakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di akhir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.